Selamat siang. Terima kasih atas waktunya untuk dapat kami wawancarai. Jadi, izinkan saya, Clarabel dan teman-teman saya Olivia Jaya Antonio. Saya Farel Valensky. Saya Christian Ronaldo. izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan yang telah kami persiapkan terkait dengan tema diskriminasi sebagai pemenuhan tugas mapel agama kami. Oke. Baik, silakan. Menurut Bapak, apa sih definisi dari diskriminasi? Diskriminasi. Ini kata yang sering kita dengar ya. Sering kita dengar dan bahkan mungkin juga ada di sekitar kita peristiwa yang terkait hal itu. Nah, menurut saya diskriminasi itu berkaitan dengan sikap, tindakan atau perilaku kita di dalam memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita, tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, dengan tidak sama seperti kita memperlakukan orang-orang yang sama dengan kita. Ya, contohnya begini. Dalam hal kepercayaan, saya beragama Kristen, Olive beragama Kristen. Saya beragama Kristen, lalu si Ronaldo ini tidak beragama Kristen. Saya memperlakukan Olive dengan baik karena Olive beragama Kristen, sedangkan saya memperlakukan Ronaldo tidak dengan baik karena Ronaldo tidak beragama Kristen. Nah, itu contoh dari diskriminasi. Jadi sederhananya seperti itu. Perlakukan kita berbeda satu kepada yang lain hanya karena adanya perbedaan karakteristik pada diri orang itu. Oke. Jenis diskriminasi seperti apa yang sering terjadi yang Bapak temui di kehidupan sehari-hari, baik secara langsung atau media sosial? Yang paling sering terjadi itu terkait dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Kemudian yang terlihat juga seringkali berkaitan dengan suku, kemudian perbedaan warna kulit, dan juga ini bentuk rambut ya. Bentuk rambut, kalau misalnya kita sudah biasa melihat rambut lurus, lalu kemudian ada teman kita yang rambutnya keriting, kita bilang itu tuh rambut Indomie. Nah begitu ya, seringkali itu jadi candaan kita, padahal secara tidak langsung kita sudah memperlakukan dengan cara yang salah. Nah, menurut saya diskriminasi terkait agama, suku, ya, warna kulit, ini yang paling sering terjadi, termasuk di media sosial. Seperti itu. Ada lagi? Ya, Farel, silakan. Jika ada pertanyaan. Iya. Oke, apakah sekarang terdapat adanya keberagaman di gereja di Singsang sekarang? Oh iya, betul. Kalau di tempat saya melayani di GKBJ Manggar ya, saya sebutkan saja namanya. Di sana terdapat berbagai latar belakang jemaat. Latar belakang suku, misalnya ada suku Tionghoa, kemudian ada yang dari suku Batak, kemudian dari suku Timor, ya suku Timor NTT, ada yang dari suku Jawa, ada dari suku apa lagi ya? Suku Melayu juga ada. Nias. Suku Melayu ya, ada suku Nias juga. Nah, memang yang suku Melayu itu bukan anggota jemaat, tetapi salah satu yang membantu pekerjaan di gereja. Jadi ada banyak sekali perbedaan atau keberagaman di gereja tempat saya melayani. Lanjutnya, bagaimana para jemaat menyikapi keberagaman yang ada? Oke, nah saya bersyukur sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, meskipun ada perbedaan, tetapi perbedaan itu ternyata tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan masalah. Jemaat bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada, tanpa memperlakukan satu dengan yang lain dengan cara berbeda, tanpa membentuk kelompok-kelompok
yang satu dengan yang lain hanya karena perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku. Jadi semuanya bisa membaur sebagai satu anggota tubuh Kristus di dalam gereja. Oke, selanjutnya apakah Bapak pernah menemui sikap diskriminasi di lingkungan gereja Bapak? Kalau di lingkungan gereja sepertinya tidak ada. Ya, puji Tuhan, tidak ada perlakuan diskriminatif satu kepada yang lain. Apakah Bapak pernah mengalami diskriminasi secara pribadi? Secara pribadi, coba saya ingat-ingat dulu ya. Waktu kecil mungkin pernah. Ya, waktu itu saya masih seusia kalian, sama-sama berada di bangku SMA. Saya itu sekolah di sekolah yang mayoritas warga Tionghoa. Ya, 98% itu anak-anak Tionghoa, sedangkan yang bukan Tionghoanya itu hanya sebagian kecilnya. Termasuk saya salah satunya dari suku Dayak. Nah, seringkali mereka tidak mau berteman. Mereka hanya berteman dengan sesama suku mereka. Ya, tidak mau berteman dengan yang bukan suku mereka, apalagi dengan saya ya, suku Dayak, sehingga di sana terjadi ada kelompok orang Tionghoa, anak-anak Tionghoa, kemudian kami anak-anak pribumi seperti itu. Tapi itu masa lalu. Ya, sekarang sudah tidak terjadi lagi di sini. Dan saya harap itu tidak terjadi di kalian. Ya, Ronaldo. Ya, Ronaldo ya. Oke. Farel ya. Olive dan juga si Clarabel. Oke, untuk selanjutnya menurut Bapak apakah saat ini kesadaran akan diskriminasi antar jemaat sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan lagi? Untuk jemaat di tempat saya melayani Ya. sudah sangat baik, ya sudah sangat baik dan perlu dipertahankan. Ya, perlu terus dipertahankan rasa saling menghargai satu dengan yang lain tanpa diskriminatif meskipun dalam perbedaan. Oke Pak, jadi kan biasanya nih kehidupan sehari-hari kita masih bisa ditemui sikap diskriminasi. Menurut Bapak, gimana caranya kita bisa menghindari munculnya diskriminasi tersebut? Oh iya, nah memang kita tidak bisa membatasi cara pandang orang lain. Ya, kita tidak bisa membatasi orang berpikir satu kepada yang lain. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa yang menciptakan perbedaan itu kan Tuhan. Ya, kalau kita sadar bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga yang menciptakan kita, maka bagian kita adalah menerima dengan sukacita, dengan senang hati perbedaan yang ada itu. Adalah sebuah keniscayaan, perbedaan itu bisa dihilangkan. Ingat, di dalam Alkitab ya diajarkan bahwa dalam satu tubuh saja terdapat bagian-bagian anggota tubuh yang berbeda-beda. Tapi meskipun berbeda-beda, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian di salah satu bagian firman Tuhan yang lain tentang hukum yang terutama, selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, apalagi kasih kepada, saya tahu, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Nah, kalau bicara tentang sesama, siapa sesama kita? Tuhan Yesus ajarkan pada saat Ia menyampaikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesamamu manusia? Sesama kita itu bukan hanya yang beragama sama dengan kita, bukan yang satu suku dengan kita, yang satu level pendidikan sama dengan kita, yang tingkat perekonomiannya sama dengan kita. Sesama itu adalah semua umat manusia. Kita harus kasihi. Nah, jadi ketika kita sadar perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, maka mari kita terima dan kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ingat, itu perintah Tuhan. Jadi menurut saya itu adalah cara yang paling jitu untuk kita menghilangkan diskriminatif satu dengan yang lain. Oke, yang terakhir, apakah Bapak punya satu ayat firman Tuhan yang bisa diberikan untuk kami terkait dengan tema kami, diskriminasi? Oh iya, terkait dengan diskriminasi ya. Nah, saya senang sekali melihat mengambil satu bagian firman Tuhan tentang Samaria yang baik hati tadi. Jadi dalam Lukas pasal 10 ayat 33 diceritakan begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kalian tentu sudah sangat familiar dengan kisah ini. Ya, orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak bergaul. Orang Samaria ini dipandang sebagai orang kelas 2.
Tapi ketika orang Yahudi ini mengalami satu musibah, orang Samaria ini tidak melihat, wah itu musuhku. Ya, itu berbeda dengan aku nggak mau tolong dia. Tapi yang dilakukan apa? Itu sesamaku. Dan gerak hatinya oleh belas kasihan, ia memberikan pertolongan. Jadi ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi terkait bagaimana kita berperilaku satu kepada yang lain, sehingga diskriminasi itu tidak terjadi di tengah perbedaan yang ada di dalam hidup kita. Baiklah Bapak, kami kembali mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk dapat kami wawancarai. Baik, terima kasih juga di atas kepercayaan yang kalian berikan di dalam memenuhi tugas kalian terkait wawancara diskriminasi. Nah, pesan dari Bapak, kalian sudah tahu sedikit lebih banyak dibanding yang lain ketika kalian mengambil topik ini untuk wawancara. Nah, tentu saya berharap itu tidak hanya sebatas kalian menuntaskan ini sebagai sebuah tugas sekolah ya, tapi benar-benar kalian berperilaku tanpa diskriminatif. Nah, kalian berperilaku mengasihi sesama. Itu yang Tuhan ingin kalian lakukan. Kenapa? Tuhan jadikan kita sebagai garam dan terang, supaya kita dengan kita mengasihi tanpa perbedaan, kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi orang lain. Seperti itu ya, Renaldo, Farel, Olik, Clarabel. Baik, dan berkati.